Halo pemirsa, senang sekali kabar parlemen kembali hadir menyapa Anda. Kami menemani Anda dengan berbagai informasi seputar aktivitas, agenda dan isu penting yang menjadi perhatian parlemen. Bersama saya Restulandari dan inilah kabar parlemen selengkapnya. Kabar parlemen pertama pemirsa terkait isu pendidikan. Komisi 10 DPR RI menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran anggaran menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kenaikan gaji guru. Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irfani beranggapan Presiden Prabowo memiliki keberpihakan untuk lebih mensejahterakan guru ke depannya. Ada fenomena kekhawatiran jika dalam pidatonya di Jawa Timur Selasa kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan belum optimalnya kenaikan gaji guru dan pegawai negeri sipil disebabkan oleh kebocoran anggaran serta keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani menilai Presiden tengah menjelaskan kepada publik mengenai kondisi yang mempengaruhi kenaikan gaji guru hingga kini belum berjalan optimal. Dan menurutnya pemerintah saat ini sedang memformulasikan besaran gaji guru yang ideal. Komisi 10 terus mendorong pemerintah agar kenaikan gaji guru dapat direalisasikan sesuai perhitungan yang layak. Bahkan berdasarkan perhitungan, gaji minimal 5 juta rupiah dinilai menjadi nominal yang paling sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Komisi 10 juga berharap adanya itikat baik pemerintah dalam postur anggaran tahun 2027 untuk mempersiapkan kenaikan gaji dan tunjangan guru baik ASN maupun non-ASN. kami tentu memandang ini positif aja sebenarnya. Jadi Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita ini tidak naik secara optimal. Sebenarnya kalau nggak naik itu nggak juga, naik. Tetapi memang tidak atau belum optimal. Nah, tentu Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah hari ini sedang memformulakan besaran gaji guru yang ideal. Nah, oleh sebab itu, walaupun demikian, kami di Komisi 10 tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak. Kami sudah menghitung di Komisi 10, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikat baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN. Ya, kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau besok tanggal 16 Agustus, tapi kami meyakini bahwa Presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas. Nah, kami hari ini di Komisi 10 mengejar itu dan mengingatkan terus kepada Bapak Presiden bahwa salah satu pondasi keberhasilan pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuanggara, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani mendorong peningkatan kesejahteraan guru melalui kenaikan gaji yang lebih layak, lalu mengusulkan agar gaji guru minimal mencapai 5 juta rupiah demi menunjang profesionalisme dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani menyatakan pemerintah saat ini tengah memformulasikan besaran gaji guru yang ideal, lalu mendorong agar peningkatan kesejahteraan guru dilakukan secara lebih signifikan. Menurutnya, nominal 5 juta rupiah dinilai menjadi angka yang layak bagi kesejahteraan guru. Lalu Hadrian menyebut pemerintah juga telah menunjukkan itikat baik dengan menyiapkan anggaran kenaikan gaji dan tunjangan guru baik ASN maupun non-ASN dalam postur anggaran tahun 2027. Kami sudah menghitung di Komisi 10, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikat baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN.
lalu menegaskan akan terus mendorong agar peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas pemerintah, mengingat guru merupakan salah satu fondasi utama keberhasilan pendidikan nasional. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galwanggara, Berita Nasional TV. Tapi kami meyakini bahwa Kita beralih ke informasi lain pemirsa, DPR RI akan mengambil sejumlah langkah merespon kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat yang diduga terjadi selama 3 tahun. DPR akan memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga mendatangi korban. Komisi 8 DPR RI akan mengambil sejumlah langkah menyikapi terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat yang diduga terjadi selama 3 tahun. Sejumlah langkah akan dilakukan adalah memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum hingga mengunjungi korban secara langsung. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus ini. Menurutnya peristiwa yang baru terungkap setelah bertahun-tahun ini menunjukkan masihnya lemah perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hal ini disampaikan Abdul Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Wahid mengaku heran karena kasus penyiksaan berlangsung selama 3 tahun baru diketahui publik belakangan ini. Wahid menegaskan pihaknya telah menelusuri perkembangan kasus dan akan berkoordinasi dengan Komisi 3 DPR RI untuk memastikan proses hukum berjalan secara maksimal. Ini saya minta untuk pertama, ini kasus ini biadab banget ini. Orang-orang anak ini benar-benar ini sudah nggak punya moral ya. Ini harus aparat harus benar-benar indikasi sanksi yang berat ya, dan saya minta untuk penegak hukum ya melakukan seperti itu, dan kami juga ini segera nanti panggil ke KPPA ya untuk Menteri Perlindungan Ibu dan Anak ini karena penting, karena terus terang kemarin yang satu baru masalah ini belum selesai, ini ada lagi masalah lagi ini seperti ini ya. Terutama ini kalau kita biarkan, kalau dibiarkan tidak ada tindakan yang benar-benar tegas dari pihak aparat. Ya. Ini nanti akan bisa merajalela kemana-mana. Lebih jauh, Abdul Wahid akan terus memantau kasus dan meminta aparat penegak hukum mengusutnya hingga tuntas serta memberikan sanksi berat kepada pelaku. Wahid menilai tindakan tegas sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terus terjadi di berbagai daerah. Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, lebih lanjut pemirsa, pekan depan Komisi 8 DPR RI berencana menemui YTR, korban kekerasan oleh kekasihnya yang disekap selama 3 tahun. Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyatakan kasus kekerasan yang dialami YTR menjadi alarm banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di tanah air. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menjelaskan kasus kekerasan yang dialami YTR jadi alarm terkait banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di tanah air. Abdul Wahid bahkan menyebut kekerasan yang dilakukan oknum terhadap YTR sebagai sebuah aksi biadab. Menurutnya, YTR sebagai korban juga perlu mendapatkan pemeriksaan mental akibat kekerasan yang dialami. Abdul Wahid menambahkan, selain harus mendapatkan sanksi berat, pelaku juga perlu diperiksa kesehatan mentalnya karena diduga melakukan penyiksaan kepada perempuan lain. Menurutnya, kasus yang dialami YTR sebagai korban kekerasan juga akan dibahas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti diberitakan, YTR perempuan 29 tahun hilang kontak dengan keluarga sejak 2023 hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi luka berat pada Juni 2026. Dari keterangan YTR, keluarga dan penjaga kos, korban disekap dan disiksa oleh kekasihnya berinisial TH di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban dalam keadaan luka berat di bagian kepala, wajah, kaki, dan luka ringan di bagian tangan. Betul, memang ini kayaknya sudah yang pelakunya ini sudah biadab sekali, artinya sudah tidak punya mental yang baik. Ini perlu diusut. Ya, dicek benar, ini sudah tidak manusia lagi kan itu kan. Dan yang kedua, yang juga termasuk yang dianiaya, ini juga kasihan nih. Ini tidak hanya fisik yang rusak, fisik yang hancur, ini juga mentalnya juga hancur juga. Ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendorong penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal kepada tersangka Taufik Hidayat atas kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap YTR. Menurut Habibur Rahman, tindakan tersangka sangat mengusik rasa kemanusiaan dan harus diberi sanksi tegas sebagai bentuk efek jerah serta penegakan keadilan bagi korban. Dan berikut pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah bergerak cepat, responsif, dan taktis dalam menangkap tersangka Taufik Hidayat, pelaku penyekapan serta penganiayaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jerah yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan. DPR RI minta MBG penderita TBC dibiayai Kemenkes. Informasi selengkapnya usai jeda di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami pemirsa di Kabar Parlemen. Kabar selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani merespon usulan Menteri Kesehatan agar penderita tuberkulosis ikut menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Lalu mempersilahkan pihak Kemenkes untuk mengajukan wacana tersebut dengan catatan anggaran MBG untuk penderita TBC bukan diambil dari pos pendidikan. Hal tersebut disampaikan lalu Hadrian di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Lalu mengatakan selama ini target penerima manfaat MBG yang sudah berjalan ditujukan bagi murid TK dan sekolah, balita, ibu hamil, menyusui, serta lansia. Politikus PKB itu mengatakan jika penderita TBC diwacanakan ikut menerima manfaat MBG, maka anggarannya harus dari Kementerian Kesehatan, karena anggaran pendidikan hanya digunakan untuk kepentingan dunia pendidikan. Lalu juga menambahkan jika pihaknya mengusulkan agar para guru di sekolah ikut menerima manfaat MBG dari pemerintah, bukan hanya murid sekolah. Alasannya guru mewakili pihak sekolah berperan dalam pendistribusian MBG. MBG ini kan calon penerimanya adalah siswa-siswi, kemudian balita, lansia, dan ibu menyusui. Kalau sekarang dari Kementerian Kesehatan meminta atau mengusulkan agar penderita TBC ini untuk mendapat MBG, selama anggarannya di Kementerian Kesehatan ada, ya monggo, silahkan saja. Tetapi lagi-lagi kalau untuk penderita TBC, jangan anggarannya diambil dari anggaran pendidikan. Itu yang boleh diambil dari anggaran pendidikan, yang manfaatnya dirasakan oleh siswa-siswi, bahkan kami mengusulkan guru juga diberikan MBG. Jangan hanya guru sebagai distributor pembagian ompreng makanan kepada siswa-siswi. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Oke. Ya, selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendukung wacana pemberian motor listrik milik Badan Gizi Nasional atau BGN kepada guru honorer. Menurutnya aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat setelah proses hukum selesai.
Hal itu disampaikan Charles Honoris di Kompleks Parabet Senayan, Jakarta, Rabu siang. Charles menjelaskan motor listrik yang kini masih menjadi barang bukti di Kejaksaan Agung harus menunggu proses hukum hingga tuntas. Setelah proses tersebut selesai, menurutnya pemerintah dapat mempertimbangkan pengalihan pemanfaatan motor listrik itu kepada guru honorer. Politikus PDI Perjuangan itu menilai langkah tersebut bisa menjadi bentuk dukungan bagi para guru honorer yang selama ini belum mendapatkan penghasilan yang memadai. Menurut Charles, pemanfaatan motor listrik untuk guru honorer dapat menjadi langkah positif yang memberikan manfaat langsung kepada tenaga pendidik. Kalau kasusnya sudah selesai, tentu harus bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Memberikan kepada guru-guru honorer, ya mungkin sebagai salah satu opsi yang baik ya, karena memang kita ketahui teman-teman guru hari ini tidak mendapatkan pendapatan atau penghasilan sesuai dengan yang seharusnya, termasuk khususnya guru-guru honorer. Dari Jakarta, Natasha Ako, Galuagara, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, selanjutnya Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris juga menilai anggaran program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2027 berpotensi dihemat hingga ratusan triliun rupiah melalui penataan ulang penerima manfaat dan evaluasi jumlah dapur MBG. Sebentar Ibu, boleh? Dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional atau BGN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin sore, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengungkapkan, pagu anggaran indikatif program MBG tahun 2027 yang saat ini diajukan masih mengacu pada rancangan pimpinan BGN sebelumnya, yaitu sebesar 270 triliun rupiah. Menurut Charles, pimpinan baru BGN berkomitmen melakukan efisiensi besar-besaran dengan meninjau kembali jumlah penerima manfaat maupun kebutuhan anggaran program. Charles menilai, program MBG perlu difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dengan skema yang lebih tepat sasaran, anggaran program dinilai dapat ditekan jauh di bawah pagu saat ini. Kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini, yaitu memperbaiki kondisi anak-anak ya, kondisi gizi anak-anak termasuk mengurangi angka stunting. Artinya tidak semua anak perlu diberikan makan, ya. Tidak semua anak perlu diberikan makan. Sehingga dihitung ulang saja, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak dari desil 1 sampai desil 3 yang kalau saya hitung tidak lebih dari 25 juta orang, ya. Sehingga kalau misalkan jumlah penerima manfaatnya hanya 25 juta, bahkan let's say 30 juta, maka anggarannya mungkin tidak sampai 200 triliun. Mungkin 100 triliun saja sudah cukup. Selain menyoroti besaran anggaran, Komisi 9 DPR RI juga mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk jumlah dapur yang saat ini beroperasi dan masih dalam tahap pembangunan. Charles menyebut, penataan ulang program makan bergizi gratis tidak hanya akan membuat anggaran negara lebih efisien, tetapi juga memastikan bantuan dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, rencana pelibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis atau MBG mendapat dukungan dari DPR RI. Langkah ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di lingkungan sekolah. Pelibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis mulai menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran program. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menilai skema ini dapat memperluas partisipasi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sekitar lingkungan sekolah. Menurutnya, program makan bergizi gratis tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan pangan. Kami di Komisi 10 pada prinsipnya setuju saja, tetapi lagi-lagi bahwa BGN ini merupakan mitra dari Komisi 9. Saran kami tentu bahwa Pak Mendikdasmen menyampaikan MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kita. Maka kami di Komisi 10 tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silakan dilanjutkan, tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki.
kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Pelibatan kantin sekolah juga dinilai dapat menjadi solusi bagi sejumlah daerah yang memiliki keterbatasan akses distribusi, khususnya wilayah kepulauan dan daerah tertinggal. Lalu menyebut, dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang sudah ada di lingkungan sekolah, penyaluran program diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan menjadi sorotan DPR RI. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menilai peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola dana bantuan operasional sekolah atau BOS. No comment. Pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan memunculkan perhatian terhadap mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah. Lalu Hadrian menilai, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu segera menelusuri akar permasalahan sekaligus melakukan evaluasi terhadap tata kelola dana BOS yang selama ini berjalan. Menurutnya, pembinaan, pendampingan, serta pemahaman terhadap petunjuk, pelaksanaan, dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang. Ya, pertama tentu kami menyayangkan hal tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh jajaran untuk segera melakukan evaluasi dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya yang ada di Sulawesi Selatan hari ini. Yang berikutnya adalah tentu kami menyarankan agar dilakukan pendampingan, pembinaan ketika sekolah mengelola dana BOS tersebut. Karena ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga di daerah-daerah lain banyak terjadi penyelewengan dana BOS. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka artinya pembinaan, kemudian tata kelola, dan juklak-juknis penggunaan dana BOS tersebut harus kita evaluasi lagi. Lalu juga menilai koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana BOS dapat berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting mengingat permasalahan pengelolaan dana BOS tidak hanya berpotensi terjadi di satu daerah saja, melainkan dapat menjadi perhatian nasional. Lalu menegaskan akan terus mengawal proses evaluasi yang dilakukan pemerintah. Sementara, jika dalam penelusuran ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, penanganannya diharapkan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, harga minyak dunia yang mulai turun dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi harga Pertamax. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menyebut penyesuaian harga BBM non-subsidi layak dilakukan namun tetap menunggu stabilitas pasar energi global. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan penurunan harga minyak dunia menjadi faktor penting dalam penentuan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax. Menurutnya, harga minyak acuan dunia saat ini berada di kisaran 79 hingga 83 dolar Amerika Serikat per barel dan mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Sugeng menjelaskan karena Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti pergerakan harga minyak dunia, maka penyesuaian harga dinilai layak dilakukan. Namun ia juga mengingatkan agar keputusan tersebut tidak diambil secara terburu-buru, mengingat kondisi pasar energi global masih dipengaruhi tingginya volatilitas harga akibat gangguan pasokan dan dinamika cadangan minyak dunia. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah harga Pertamax harus segera disesuaikan, menurut saya ya, tetapi ada sebuah parameter yang harus dihitung agar mengendap dulu harga di tingkat berapa. Karena kita jangan menjudge sesuatu dengan parameter yang juga belum stabil. Tapi prinsipnya memang BBM non-subsidi itu harus mengikuti harga crude dunia.
Sugeng menambahkan, pemerintah dan Pertamina perlu terus memantau perkembangan harga minyak global, termasuk produksi negara-negara OPEC Plus dan kondisi cadangan strategis minyak dunia. Hal itu penting mengingat Indonesia masih menjadi negara pengimpor BBM dan LPG, sehingga sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga energi di pasar internasional. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, di tengah kenaikan harga minyak dunia dan ketidakpastian global, DPR menilai pemerintah masih berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menahan kenaikan harga BBM non-subsidi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tekanan yang lebih besar terhadap masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyebut, pemerintah masih memberikan kompensasi terhadap harga BBM non-subsidi meski harga minyak dunia terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Herman, kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mencegah dampak berantai terhadap kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Jadi saya kira ya kita memberikan apresiasi lah ke pemerintah yang juga memperhatikan terhadap sektor-sektor yang ini sangat vital, sangat penting bagi masyarakat. Dan tentu mudah-mudahan jika fiskalnya ke depan semakin kuat, kompensasinya bisa diperbesar dan harganya menurun. Herman menambahkan, pemerintah juga tetap menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah tekanan harga energi global. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, dan pemirsa, meski harga minyak dunia saat ini berada di bawah $80 Amerika Serikat per barrel, Ketua Badan Anggaran DPR RI menilai pemerintah belum bisa langsung menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Evaluasi masih diperlukan untuk melihat stabilitas harga minyak dalam beberapa waktu ke depan. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan turun harga minyak dunia menjadi kabar baik bagi kondisi fiskal nasional karena dapat mengurangi tekanan terhadap anggaran negara. Namun menurutnya penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah dan DPR perlu melihat pergerakan harga minyak dunia secara rata-rata dalam periode tertentu sebelum mengambil keputusan. Said menilai langkah tersebut penting agar kebijakan harga BBM tidak berubah-ubah dalam waktu singkat dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Terhadap penyesuaian harga, menurut hemat saya mungkin bulan depan baru akan bisa dihitung. Karena apa? Biasanya pemerintah dan DPR menghitung rata-rata per 3 bulanan. Kalau hari ini harga minyak turun, kita turunkan, besok naik lagi juga. Itu kan akan sangat merepotkan sekali bagi para pelaku usaha. Said menambahkan pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara kondisi pasar energi global dan ketahanan fiskal dalam menetapkan kebijakan energi nasional. DPR pun berharap tren penurunan harga minyak dunia dapat terjaga sehingga memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Tetaplah di Kabar Parlemen pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan indeks harga saham gabungan atau IHSG mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengimbau masyarakat yang masih menyimpan dolar Amerika Serikat untuk mempertimbangkan melepasnya karena ia yakin rupiah akan semakin menguat dalam waktu dekat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan optimismenya terhadap penguatan nilai tukar rupiah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Menurut Dasko, menguatnya rupiah dan meningkatnya kinerja pasar saham merupakan cerminan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Dasko mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi khusus yang akan dijalankan dalam pekan ini dan pekan depan untuk menjaga momentum penguatan ekonomi nasional. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi
khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Atas dasar keyakinan tersebut, Dasko mengimbau masyarakat yang saat ini menyimpan dolar dengan harapan memperoleh keuntungan dari pergerakan kurs untuk mempertimbangkan melepas aset falasnya. Menurutnya, penguatan rupiah yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat berpotensi mengurangi keuntungan bagi mereka yang masih menahan dolar. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Dari Jakarta, Natasha Alko Galwanggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyebut kondisi pasar saham saat ini masih menarik bagi investor. Dasko menilai saham-saham dengan fundamental kuat layak menjadi pilihan di tengah pemulihan pasar keuangan nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan penurunan harga saham yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir justru menjadi peluang bagi investor untuk melakukan akumulasi saham pada emiten-emiten yang memiliki kinerja dan fundamental yang kuat. Dasko menyebut langkah pembelian kembali saham atau buyback yang dilakukan sejumlah perusahaan juga menunjukkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang perusahaan tersebut. Menurutnya, kondisi pasar saat harga saham mengalami koreksi seringkali dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk menambah kepemilikan saham pada perusahaan yang dinilai memiliki prospek baik. Karena itu, langkah pembelian saham saat harga turun dinilai menjadi strategi yang wajar dan banyak dilakukan investor maupun lembaga keuangan. Ya sebenarnya kan BUMN dan swasta yang proyek-proyeknya strategis itu kan fundamentalnya kuat. Nah sehingga kemarin dalam keadaan pasar harga sedang turun, ya tentunya kemudian misalnya BUMN atau Himbara itu kemudian buyback kembali, ataupun kemudian lembaga-lembaga yang melakukan investasi maupun pasar tentunya melihat bahwa sangat strategis kemudian ketika membeli kembali atau melakukan transaksi pembelian pada saat keadaan pasar seperti kemarin. Dari Jakarta, Natasha Alko Galwanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Parlemen kali ini. Saksikan terus Kabar Parlemen hanya di Berita Nasional TV. Saya Restulandari mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Kabar Parlemen dan sampai jumpa.